Nah, jadi selanjutnya kita akan belajar mengenai indikator asam dan basa. Pada kegiatan pembelajaran 1 telah kita ketahui bahwa salah satu ciri untuk mengetahui zat asam dan basa yang terkandung dalam suatu zat, kita dapat melakukannya dengan cara mencicipi zat asam dan basa tersebut. Nah, tapi pencicipan zat tersebut hanya dapat kita lakukan kepada zat yang terdapat dalam makanan saja. Sedangkan untuk zat kimia tidak dapat kita cicipi secara langsung karena sifatnya yang berbahaya. Nah, untuk itu kita membutuhkan suatu indikator yang disebut dengan indikator asam basa. Nah, di mana indikator asam basa ini merupakan suatu senyawa khusus yang ditambahkan pada suatu larutan dengan tujuan untuk mengetahui kisaran pH larutan tersebut. Nah, secara umum, indikator asam basa itu dapat dibedakan menjadi dua, yakni ada indikator alami dan indikator buatan. Di mana indikator alami ini merupakan indikator yang terbuat dari ekstrak bahan alam, seperti contohnya tumbuhan, dan digunakan untuk mengukur kisaran pH dari suatu larutan uji. Untuk menggunakan indikator alami, biasanya kita mengekstrak bahan alam tersebut, kemudian ekstrak dari bahan alam itu akan kita celupkan ke dalam larutan uji, dan kita amati perubahan warna yang terjadi. Nah, contohnya ada kulit manggis, di mana kulit manggis ini nanti akan memberikan perubahan warna pada zat asam, yaitu dengan larutan yang berwarna kuning, dan pada zat basa akan memberikan warna larutan berwarna coklat. Kalau untuk kunyit, yaitu untuk perubahan warna pada zat asam, dia akan berubah warnanya menjadi kuning, dan untuk larutannya mengandung basa, dia akan berubah warna menjadi jingga. Serta masih banyak contoh lagi ya lainnya, seperti ada bunga sepatu, bunga telang, kol ungu, dan masih banyak lagi. Dan umumnya indikator alami ini kita dapatkan dari tumbuhan yang memiliki warna yang terang, di mana nanti warna terang tersebut dapat mudah kita amati perubahan warna untuk mengetahui perbedaan antara larutan asam dan juga basa. Lalu yang kedua adalah indikator buatan, di mana indikator buatan merupakan indikator yang diproduksi di laboratorium dengan menggunakan alat dan juga bahan-bahan kimiawi. Indikator buatan asam basa yang sering kita gunakan itu ada kertas lakmus, indikator universal, larutan indikator, dan juga pH meter. Nah, yang pertama adalah kertas lakmus. Ini adalah gambar dari kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus ya. Ini ada kertas lakmus biru dan juga kertas lakmus merah. Di mana kertas lakmus itu merupakan kertas yang terbuat dari bahan kimia dan dapat menunjukkan perubahan warna apabila dicelupkan ke dalam larutan yang mengandung asam atau basa. Nah, untuk kertas lakmus yang kita ujikan kepada larutan netral, dia tidak akan berubah warna. Yakni untuk lakmus merah tetap berwarna merah, dan lakmus biru akan berubah warna menjadi biru. Namun, apabila kertas lakmus itu kita ujikan ke larutan yang mengandung asam, maka akan membuat kertas lakmus biru itu warnanya berubah menjadi merah. Sedangkan untuk kertas lakmus merah, ya warnanya tetap menjadi merah. Nah, untuk larutan yang mengandung basa, apabila kita menggunakan kertas lakmus, dia akan merubah kertas lakmus merah itu warnanya menjadi biru. Nah, sedangkan untuk kertas lakmus biru, dia warnanya tetap akan menjadi biru. Lalu yang kedua adalah indikator universal. Nah, indikator universal sendiri merupakan sebuah kertas yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada kisaran pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan derajat keasaman atau derajat kebasaan dari suatu larutan. Nah, jadi indikator universal ini kita gunakan dengan cara mencelupkan kertas indikator universal ke dalam larutan uji, kemudian perubahan warna yang terjadi pada kertas tersebut kita cocokkan dengan kisaran warna halus yang telah terdapat pada kertas indikator universal tersebut. Nah, lalu adalah larutan indikator, di mana larutan indikator ini merupakan zat kimia yang memiliki perbedaan warna dalam berbagai larutan asam dan basa. Terdapat banyak sekali larutan indikator yang dapat digunakan untuk menguji asam dan basa. Di sini contohnya ada phenolphthalein atau PP, fenol merah, metil jingga, metil ungu, metil merah, metil hijau, brom timol biru, brom kresol ungu, dan juga timol phthalein. Di mana phenolphthalein atau PP ini memiliki perubahan warna yang berbeda antara zat asam dan basa memiliki layak pH tertentu. Di mana nanti pada soal biasanya larutan indikator ini telah dilengkapi dengan tabel. Jadi nanti kita tinggal membuat garis bilangan saja serta mencocokkannya. Nanti kita akan belajar ya mengenai penentuan pH asam basa menggunakan larutan indikator. Nah,
Selanjutnya adalah indikator buatan yang keempat, yaitu pH meter, di mana pH meter ini merupakan suatu alat yang dilengkapi oleh elektroda yang dapat dicelupkan ke dalam alat uji yang akan diukur nilai pH-nya, di mana nilai pH dari pH meter ini nanti dapat kita lihat melalui angka yang tertera pada layar digital alat tersebut secara cepat dan juga akurat dengan ketelitian mencapai 2 angka desimal. Nah, berikut ini merupakan contoh soal dari penentuan pH dengan menggunakan larutan indikator. Jadi soalnya diketahui bahwa suatu larutan X ini memberikan warna kuning dengan indikator metil merah, serta memberikan warna biru dengan indikator BTB atau bromtimol biru. Nah, sementara dengan indikator phenolphthalein atau PP dia tidak berwarna. Lalu tentukanlah perkiraan pH-nya. Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus buat terlebih dahulu garis bilangan. Nah, yang pertama adalah larutan X memberikan warna kuning dengan indikator metil merah. Nah, kita lihat dulu di sini, metil merah memberikan warna kuning. Nah, warna kuning dia ada di sebelah kanan. Nah, karena di sebelah kanan berarti pH-nya kita pilih yang ini 6,2. Ya, 6,2. Nah, 6,2 kita tulis dulu di garis bilangan di sini berarti 6,2 ini untuk indikator metil merah ya, metil merah 6,2. Nah, di sini kita tahu bahwa metil merah memberikan warna kuning 6,2, di mana 6,2 ini berada di sebelah kanan, kuning dan 6,2 berarti sebelah kanan. Berarti kita buat garisnya itu mengarah ke sebelah kanan. Nah, kalau nanti misalnya indikator metil merah ini memberikan warna jingga, berarti ini kan warna merah dan kuning. Nah, kita tahu jingga itu warna peralihan antara merah dan kuning, berarti dia ada di tengah. Berarti nanti kita buat garisnya ini di garis bilangan, berarti di antara 4,4 dan 6,2. Jadi nanti dia membentuk seperti gawang bola, begitu ya. Nah, setelah itu dengan indikator BTB memberikan warna biru, indikator BTB, bromtimol biru, dia memberikan warna biru. Nah, warna biru ada di sebelah kanan di sini, berarti kita ambil trayek pH yang kanan dari 7,6. Nah, 7,6 berarti ada di sebelah sini ya. 7,6 ini untuk indikator BTB. Indikator BTB. Nah, kemudian sama dengan indikator metil merah tadi, 7,6 kan berada di sebelah kanan, berarti kita tarik garis dari 7,6 dan mengarah ke sebelah kanan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dengan indikator phenolphthalein atau indikator PP. Di mana dengan indikator phenolphthalein atau PP ini perubahan warnanya itu tidak menghasilkan warna atau tidak berwarna. Di sini ya, tidak berwarna. Di mana tidak berwarna ada di sebelah kiri, berarti dengan trayek pH sebesar 8,2. Berarti di sini 8,2 ini dengan indikator PP. Nah, karena ini ada di sebelah kiri 8,2, berarti kita tarik garis ini ke sebelah kiri. Oke, nah ya sudah. Nah, lalu bagaimana cara untuk menentukan perkiraan pH-nya setelah kita buat garis bilangan dari 3 indikator tadi sudah dapat kan ya? Nah, cara menentukannya kita cari perpotongan garis yang dilalui oleh 3 indikator tersebut. Nah, di sini kita tahu bahwa garis yang dilalui itu terletak di antara 7,6 sampai 8,2 ya. Dilalui oleh ketiga indikator tersebut. Nah, jadi perkiraan pH dari larutan X ini yakni kisaran pH-nya antara 7,6 sampai dengan 8,2 gitu ya.